Halo, dalam video kali ini kami akan membahas best practice literasi digital Kementerian PUPR mengenai e-monitoring. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan revolusi industri membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya pada sektor birokrasi pemerintah. Sebagai aparat pemerintah, ASN harus dapat merespon keadaan ini dengan baik. Maka dari itu, dibutuhkan sosok ASN yang smart dan adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Adapun penerapan literasi digital sebagai upaya pendukung dalam peningkatan infrastruktur PUPR diwujudkan dalam bentuk penggunaan e-monitoring. E-monitoring merupakan aplikasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan penyampaian data secara elektronik atau online, serta dapat dipantau secara real-time sebagai penilaian terhadap kualitas dan efektivitas pembangunan infrastruktur PUPR. Latar belakang terciptanya e-monitoring di Kementerian PUPR adalah sampai dengan akhir tahun anggaran 2005, pelaporan di Kementerian PUPR masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti berikut ini. Pertama, format laporan yang beragam berkaitan dengan pengguna laporan tersebut sehingga sangat memungkinkan terjadi kesalahan dalam proses kompilasi. Kedua, laporan yang diterima tidak konsisten setiap bulannya, terutama berkaitan dengan progres keuangan. Ketiga, laporan yang diterima menunjukkan ketidakakuratan data antara laporan yang diterima dengan kondisi sebenarnya. Keempat, terjadi keterlambatan penyampaian laporan sehingga laporan progres tidak mencerminkan keadaan terkini. Berdasarkan latar belakang tersebut, diciptakanlah e-monitoring yang memiliki manfaat. Pertama, dapat diakses oleh semua stakeholder. Kedua, memotong rantai birokrasi. Ketiga, mendapatkan data progres secara real-time dan konsisten. Keempat, mempercepat proses kompilasi untuk pengambilan keputusan. Kelima, sebagai alat konsolidasi data antar kementerian atau lembaga. Keenam, sebagai bahan rapat pimpinan secara periodik. Ketujuh, memberikan informasi untuk tindak turun tangan pimpinan atas permasalahan yang terjadi. Kedelapan, SKPD dapat langsung melakukan check and cross-check atas laporan yang dikirim. Kesembilan, memudahkan pengguna SKPD dalam menyusun dan membuat laporan. Dengan kata lain, dapat tinggal dicetak atau tidak dibuat secara manual. Berikut adalah tampilan dari menu yang ada di dalam e-monitoring. Petugas Satker seluruh Indonesia menginput data melalui aplikasi e-monitoring dan server e-monitoring akan mengumpulkan keseluruhan data dipantau oleh pimpinan di PUPR. Fokus pemantauan dan evaluasi dalam e-monitoring terdiri dari 1. Kesesuaian program, 2. Perubahan pagu dan target capaian, 3. Proses pengadaan barang dan jasa, 4. Progres pelaksanaan, 5. Deviasi atau rencana versus realisasi, kemudian permasalahan dan upaya penyelesaian, dan yang terakhir prognosis penyerapan. Mekanisme input dan akses data yaitu input data ada di level Satker, kemudian akses data bersifat internal, kemudian kedalaman akses data sesuai level hak akses mekanisme kerja, dan yang terakhir akses instansi eksternal bersifat situasional. Data yang ditampilkan di e-monitoring bergantung kepada bagaimana Satker rajin untuk mengupdate data. Rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas e-monitoring yaitu pengingat dua arah dengan cara melengkapi e-monitoring dengan alarm yang terintegrasi dengan smartphone Satker yang waktu dan repetisinya dapat disesuaikan oleh Satker untuk melaporkan progres. Selain itu, dari arah sebaliknya, update pelaporan dapat dinotifikasi langsung oleh pejabat tinggi pemangku kepentingan lainnya. Literasi digital harus dimiliki setiap ASN PUPR dalam rangka mendukung penyelenggaraan infrastruktur berbasis teknologi. Dengan kondisi dunia yang penuh dengan disrupsi dan tantangan untuk bersaing di level dunia, saya siap menanamkan nilai-nilai Smart ASN dalam diri saya. Tantangan lingkungan strategis yang dinamis tak pernah menyurutkan saya dan Kementerian PUPR untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi tersedianya infrastruktur bangsa yang prima. Menjadi calon ASN dan insan PUPR, saya Dani, saya siap untuk bergerak maju bersama dalam literasi digital, bijak beretika dalam bermedia.
Seperti kesatria dan kudanya, sistem terintegrasi Smart ASN diibaratkan kuda yang melaju kencang. Dibutuhkan pula penunggang kuda yaitu ASN yang lincah dan cakap untuk mengendalikannya. Saya siap menjadi ASN yang smart dan cakap akan teknologi.